Oke, halo guys, selamat datang di channel Level Story ya. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat sebuah IQ tier list ya, kawan-kawan ya. Seperti pada umumnya ya, sudah lama sekali kita tidak berjumpa dan ya, mari kita saksikan bersama-sama apakah karakter IQ yang aku tier berdasarkan misalnya contoh ketika mereka berada di sebuah game atau mereka pilih lah untuk masuk timnas. Nah, ini dia tier-tiernya ya, di mana akan memisahkan para elit dan para mediocre gitu. Jadi di sini aku punya beberapa tier list yaitu ada SSS, A plus, A, D, C, D. Ya, kalau D ini udah nih pemain yang bukan nggak bisa main sih, maksudnya ya cadangan lah. Ini cadangan ini cadangan. Kalau ini mediocre tapi nggak punya skill lebih gitu. Ya, ini mediocre kayak biasa aja. Kalau B, dia lebih ke orang yang physically kuat dan basicnya sudah bagus tapi gak ada kelebihan gitu ya. Kalau misalnya A, dia fisiknya kuat, dasar bagus dan ada kelebihan, spesifik. Contohnya siapa bang? Nah, contohnya nanti kita akan nilai. Oke. Nah, ini kalau misalnya A plus itu berarti dia pemain yang super spesial, bukan spesial. Maksudnya fisik oke, kelebihan ada, terus berbahaya juga bagi lawan. Nah, itu A plus. Oh ya, A dulu ya kan? A dulu nggak sih? A plus lah ya. Nah, kalau S ini adalah pemain yang dijaga, cukup diawasi atau ace-ace dari mungkin beberapa tim lah. Kalau misalnya SS ini udah tingkat nasional, berarti pemain elit. 7 pemain elit aku jamin hanya ada 7 pemain yang ada di SS ini di setiap posisi masing-masing teman-teman ya. Yang dimana adalah mereka adalah pemain-pemain yang berhak atau merajai dunia Haikyuu kalau misalnya mereka satu tim. Masalah kan ya Haikyuu itu tidak tentang pemain ya tapi tentang tentang sebuah tim gitu. Mungkin kita ganti aja ya biar enak. Tier listnya ini kok enggak Indonesia Bench. Oke teman-teman, sebelum kita menyaksikan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya siap. Share video ini ke teman-teman lainnya pecinta Haikyuu. Alright, langsung saja kita mulai. Tier listnya yang pertama ada pemain ini nih. Ini kalau nggak salah dia pin servernya di Inarizaki. Aku kurang ada gambaran sih tentang dia. Sebenarnya dia punya satu spesial yang oke itu pin servernya, cuman kayak nggak terlalu kepake gitu. Jadi aku akan kasih dia ke reguler karena kayak oh bukan pin server dia. Iya ya, dia pin server tapi yang versi spike serve ya. Kalau misalnya pemain yang kayak gitu kan sudah banyak sebenarnya dan secara play dia nggak oke juga sih. Jadi reguler teman-teman. Oh ini wing spikernya Inarizaki rupanya teman-teman si Ginjima ya. Sorry salah koreksi ya. Tapi ya dia tetap B sih karena kalau misalnya dibilang mediocre enggak juga karena dia masuk starting line up-nya Inarizaki jadi harus B. Aku ini cadangan sih, ini pemain ya ini Yoshiaki Nurukawa ini salah satu wopo lah dia ya wing spiker apa ini pokoknya nih salah satu pemain Kakugawa ya tidak ada apa-apanya itu. Oke, sekarang ada Mia Atsumu udah jelas SS God ya skill dari mulai serve terus passing dewa bisa fleksibel juga sebagai spiker dan mental udah gila nih mentalnya luar biasa dan ya skillful kali sebagai pemain ini harus SS nih udah good ini udah salah satu peringkat atas ya salah satu dari 7 orang ini setternya guys yang nggak 7 sih pasti banyak yang setter hebat. Oke ini ada mide libero dari Inarizaki lagi nih guys ya dia sih termasuk reguler juga pak ya karena untuk sekelas tim nasional lu menjadi starting line up udah hebat banget tapi ya nggak ada sesuatu yang ditonjolin sih gitu ya kira-kira guys ya. Waduh ini aku lupa cok siapa ini di manga lagi ya gini banget ya posisinya ya.
Kayak dia nih salah satu apalah lupa. Nah, sekarang kita lanjut aja lah. Ini ya yang tahu silakan kolom komentar. Kasih tahu. Ini ada pemain nama Aone, Cok. Ya. Untuk masuk ke spesial kayaknya agak susah tapi dia masuk ke E+ sebagai elite karena dia cukup dangerous. Ya maksudnya lebih dangerous sih sebenarnya dia. Cukup oke lah sebagai pemain, fundamentalnya oke ya. Dan ya aku nggak yakin sih Pak A aja ya. Ini kayak dangerous sih, nggak elite sih, elite. Oke untuk Bokuto masih tier S sih kalau menurutku ya karena dia untuk seorang wing spiker agak kurang angin-anginan, inconsisten, bukan berarti nggak kuat. S itu bukan berarti nggak kuat ya guys, S salah satu terbaik juga tapi agak agak susah Bokuto masuk SS karena inkonsistensi. Sebenarnya itu aja, sama mentalitinya. Oke ini pin server ya, aku akan taruh di mediocre sih ya, cuman punya satu kemampuan. Nah, kalau ini Shenzhen tidak lolos nasional berarti untuk seorang pemain yang sangat biasa kita pilih mediocre. Walaupun di Shenzhen ada yang itu apa ya Ubugawa apa Shenzhen ya? Kayaknya Ubugawa ya. Ya gitu lah kira-kira guys ya. Untuk Akashi A+ sudah jelas karena dia timnya masuk final sebagai setter. Kalau mau masuk spesial agak kurang karena ini bukan ranahnya dia untuk orang yang nggak punya spirit dalam poli. A+ sudah cukup pantas sebenarnya untuk seorang Akashi Kiji. Ini ada tim dari Shenzhen juga. Oh bukan, ini timnya si raksasa kecil. Oh ini salah satu pemain Wakunan. Kalau misalnya kita taruh dia di reguler belum pantas karena belum masuk nasional, jadi kita akan taruh dia di mediocre ya guys ya. Nah teman-teman, semakin ke kiri dia semakin kuat, maka aku akan ngurutin kekuatannya ya. Nih kan ada 3 nih orang mediocre-nya nih. Kayaknya dia sih yang paling kuat di antara mediocre terus ini dari Subakihara. Lalu ya gini udah nih. Ya jadi berarti teman-teman kalau misalnya di S yang paling kiri adalah paling kuat. Oke ini saat ini tab-tabnya diisi oleh 2 orang. Terus oke selanjutnya ada Ojiro Aran. Ojiro Aran masuk S class. Masuk S class tapi nggak bisa ke GOAT ya. Kuat tapi not, ya itulah tidak terlalu spesial atau gimana gitu. Ini ada libero, waduh ini mediocre parah sih ini. Alright, ya dia di sini aja ya adik-adik ya. Oke, ini ada tim mana lagi? Tim mana? Kalau tim Ikejiri guys sudah pasti bench ya, masuk bench ya, udah nggak ada harapan itu. Oh ini, nah ini boleh sih ini kapten dari Shenzhen ya guys ya. Kapten dari Shenzhen, gue lupa namanya Anjay, Gurinjay. Ini siapa cok? Mampus lah kita nih. Waduh anjing aku banyak lupa nama ya. Oke sudah ingat guys, ternyata ini adalah Fukunaga. Fukunaga sih kalau misalnya dibilang dangerous masih belum masuk karena tidak terlalu spesial tapi lumayan konsisten. Maka dia akan jadi reguler yang paling kuat saat ini. Anjay. Oke, sekarang ada Futakuchi. Sebagai seorang Futakuchi, dia nggak sampai di level Aone tapi punya spike serve yang oke, cuman levelnya nggak se-Aone sih. Bagaimana guys ya, kita taruh dia di reguler atau ya masih reguler sih. Sebagai Dateko ya, Dateko kan yang ngeri cuma Aone. Ya, Futakuchi bisa reguler. Strongest, no, Fukunaga lebih kuat secara ini. Ya, ini udah pasti latih Mikijiri. Oke. Machi ini ya, Machi. Matsukawa Ichi siapa? Hanamaki ya regular sih. Tetap regular guys. Hanamaki di peringkat mana dia ya? Mungkin di atas ini ya, tapi masih di bawah Fukunaga guys. Utakuchi ya boleh lah. Ini salah satu blocker terbaik juga. Ini mediocre. Ikejiri mediocre nggak ada yang bisa dibanggain. Inoka masuk reguler mau hampir spesial tapi enggak masih di bawah Futakuchi sih menurutku ya. Oke banyak nih pemain reguler nih. Ah ini dia Matsukawa. Salah satu pemain yang bisa berpikir juga. Tapi dia setara sama Hanamaki sih. Di atas sedikit Hanamaki. Salah satu pemain yang menghentikan serangan cepat Hinata guys.
Ya, yang bikin Hinata juga terinspirasi dengan gaya blok dia, yaitu framing spike. Anjay, sebutannya spike framing, supaya spiker ngarahin bola itu ya. Dia ngasih tempat kosong lah, space kosong biar spike-nya terarah. Oke, itulah kira-kira teman-teman ya. Ini anggota Dateku. Mediocre, masih mediocre. Tidak ada yang spesial, nothing spesial. Untuk ini, sepertinya Nobunaga. Nobunaga masuknya reguler juga. Tidak terlalu ini, cuman ya di the number one regulasi. Ini senior Dateko, masuknya reguler juga. Reguler juga, guys. Ini juga. So, Nanjiho. Koganigawa untuk seorang setter dia cuma punya tinggi badan, tapi belum punya teknik yang bagus. Kalau ini ada pasti Jozenji, mediocre, Takugawa, masuk ke bench. Jozenji, mediocre. Kenma masuk ke bagian mana ya? Kalau aku bilang, dia nggak bisa menyentuh garis ini sudah pasti. Karena passionnya dalam volley itu agak kurang. Ya bisa dibilang setara lah ya, termasuk elit lah ya, termasuk salah satu pemain yang paling berpengaruh di dalam Nekoma. Nekoma itu jalan karena Kenma, tapi dia untuk ke S agak susah pak, jadi masuk elit A plus. Kenma makasih, Akashi sih lebih kuat. Terus ada ini, tetap dia masuknya si B. Karena ya Kindaichi ya, Kindaichi ini orang Kakugao, orang mana nih? Anjir muka asing-asingnya. Dan cuman gitu doang anjing. Ya gitu ya guys ya. Spesiesnya sama sih. Ambil di Wikipedia nih kayak ini Komi guys, anggota Fukuroda nih guys. Kalau misalnya dibilang reguler agak susah guys. Tapi kalau misalnya mau masuk ke tipe dangerous nggak bisa juga karena mereka tidak punya specialty tapi kayak merata di semua gitu ya. Aku akan masukin Komi ke A sih. Karena main finalis men. Siapa siapa di sana yang nggak kuat? Kunimi secara talented tapi dia mediocre tetap. Kuro Tetsuro. Oke, kita mulai dari orang ini. Kuro masuknya ke spesial. Kenapa guys? Karena dia lengkap, lumayan lengkap ya. Receiver, serve, block, semuanya oke. Spike-nya oke. Tapi tidak terlalu good untuk menjadi seorang middle blocker. Masih ada middle blocker yang lebih baik daripada Kuro di atasnya. Jujur. Kuro akan kita tempatkan sebagai S di ansaran. Jujur, aneh kurangnya. Biasanya ada Kyotani Kentaro. Kyotani Kentaro masuknya ke dangerous sih, masih ke arah dangerous, nggak bisa menyentuh elit. Kenapa? Karena ya inkonsistensi. Ya punya speciality dan berbahaya tapi tidak bisa kontrol diri aja. Hai Baliev masuknya ke dangerous, punya talent. Nanti kelas 3 mungkin bisa dia masuk ke special. Mungkin dengan masuk kelas 1 ya. Moniwa reguler. Nanti aku akan urutin sih peringkat regulernya ya. Ini masuk sini bench. Wadidaw, ini agak wadidaw ya tim ini. Nah ini bolehlah mediocre. Nah ini Besho pak masuknya ke apa? Dia nggak bisa ke reguler pak. Ini lumayan berpengaruh nih. Omimi. Salah, bukan Besho Fukurodani punya pak. Ini Omimi namanya. Ya dia masuknya ke dangerous. Kalau misalnya disandingkan sama mereka itu agak tinggi sebenarnya, dia ada di antara tengah-tengah ini, tapi ya kita masukin ke dangerous aja sih. Ini untuk Fukurodani punya 2 middle blocker. Ini Onaga yang kelas 1 sama Washio. Oke, tapi masih reguler, not the dangerous. Kayaknya aku tak kenal ini siapa ya. Kayak tim preman ini. Oh, Hira Leon. Sepertinya guys ya, anjing apa ini cowok? Oh, Hira Leon ya, jelas. Kayak agak meragukan ya. Jujur pak, untuk masuk ke reguler agak berat, cuman kayak dia lebih jago sedikit lah. Jadi masukin A. Benke. Yuk. Ini kayak agak ke bench.
Ya bench nih. Kalau ini 2 bisa lah. Sakunami pak. Aduh, kalau misalnya taruh dia di mediocre sayang, cuman kurang dapat spotlight untuk meletakkan di reguler. Cuman ya reguler aja lah ya. Reguler aja. Ini apa lagi? Ini lagi. Ini lagi. Yoso, nyawa saya. Siapa ini guys? Siapa nih guys? Saya tak kenal nih guys. Ini maksudnya mediocre, agak kurang. Untuk ke reguler agak susah dia, bukan dia ngangkat sih, cuman ya kalau ini mediocre jelas. Mediocre. Taketora, kita ngomongin Taketora guys. Taketora ini lumayan banyak karakternya guys. Sampai NPC pun terikut ya. Taketora masuknya ke apa? Karena ada nilai plus dia. Salah satu S Nekoma juga nggak mungkin kan seorang S nggak kita taruh di A. Sama lama Haiba. Nah, ini dia Onaga Wasio masuk di reguler. Ya, karena kok menurutku ya masuknya ke balancing aja sih. Kenapa anggota Fukurodani ya? Hampir semuanya. Jujur hampir semuanya. Sementara untuk Onaga pun dia kan tinggi nih, yang paling tinggi di antara Fukurodani nih. Bisa masuk ke A, cuman mungkin mereka ini, dua orang ini menang pengalaman coy. Jadi kayak balancing gitu dari segi serve, receiver, Daukismo. Ini mediocre jelas. Sejima mau tahu sih jelas. Kita tahu tempatnya di mana. SS. SS pak, nggak ada lain. Sejima kata Sierra the one and only, one of the best player in Haikyuu. Ya, mungkin di atas Hatsumu, mungkin maybe ya sudah. Ini lebih ke mediocre aja sih. Ya Haba mediocre jauh kali sama Oikawa. Yaku Morisuke, SS. Menurut aku nih libero terbaik. Ya, libero terbaik masuk timnas pak. Ingat, masuk timnas. Paling konsisten dan mentalnya luar biasa. Pressure-nya yang dia berikan the best. Alright. Shibayama ya kayaknya. Shibayama. Salah satu, oh bukan, ini sepertinya bukan Shibayama, ini setter cadangannya Nekoma. Bench kan ini terlalu cupu-cupu nih, mediocre lah. Anjay, ada beginian ya. Reguler sih, mereka masuk nasional sebagai hara luar biasa. Konoha A jelas. Ada nilai plus, lumayan stabil, konsisten. Ini juga A nih, Takemaru. Siapa nih? Nah, Maruyama. Masuk A, Pak. Salah satu Subakihara. Sarukui. Kayaknya ya, Sarukui ini. Sepertinya ini Sarukui, Pak. Ah, jelas. Dia Tarama Konoha sama Komi. Ini trio yang support terhadap Bokuto ya. Ini. I don't know this guy. Apakah orang no heavy kah? Kalau orang no heavy ya regular saja ya. Azumane. Azumane Asahi. Kalau misalnya kita taruh di elite, masih terlalu biasa sih, Pak. Karena ada Aone di A. Masa dia di elite? Ya kan? Taruh di A lah. Agak susah nih masuk A plus, agak susah. Jujur. Saumura Daichi. Stabilitas A plus. Enggak sih terlalu berlebihan dia. A, tetap A. Enoshita Chikara. Masih belum sestabil Daichi jadi B. Suki Shima. Dia masuk A plus. Potensial. Di kelas 1 udah ngacak-ngacak berbagai hal. Provokatif juga oke. Di bawah Kuro. Ya, di atas. Apakah di atas Aon nih? Waduh, jadinya kayak gitu ya. Apakah Tsukishima lebih baik daripada Aon nih? Nasional bebas. Ya, Aon masih provinsi dia. Belum terlalu kuat. Jujur, Hinata langsung A plus juga. Untuk aku ya. Mungkin improvementnya bisa masukkan dia ke S, tapi kalau mesti sejajarkan sama mereka kurang pantas. Ini levelnya beda pak, ini juga levelnya beda. Jadi kuring. Baik, Sugawara normal sih, maka dia bench.
Aku taruh dia di C sih Yamaguchi. Nggak terlalu berlebihan. Tanaka main balance. Ya, Kageyama jelas. Tiernya berada bersama mereka. Bersama mereka nih. Oke, gak usah diragukan lagi ya, konsistensi segala macam, presisi. Aduh, udahlah Kageyama coba prospek cerah. Noya masuk mana bang? Noya S. Jujur, di bawah Yaku ya, kali ini di bawah Yaku ya. Menurutku ya, dari segi pengalaman, dari segi mental Noya oke, talent juga oke, cuman Yaku lebih stabil. Noya sebenarnya lebih agresif, lebih responsif, lebih lebih apa ya, lebih bisa menyesuaikan, tapi Yaku levelnya beda coy. Pressure yang dikasih Yaku itu nggak bisa lah Noya menandinginya pressure-nya. Noya tuh nggak punya pressure. Yaku punya, jujur. Tendo A plus. Nggak bisa ku bilang dia di atas mereka, tapi untuk sampai ke level ini beda juga levelnya. Jadi A plus Tendo. Walaupun oke sih, cuman inkonsisten. Guys, aku agak lupa ya anggota Sirah Perisawa, tapi ya dia masuknya ke A sih. Hayato masuk ke A. Santai. Ya ini gue lupa ya namanya siapa, cok. Ini dia baru setter cadangan. Ini libero cadangan. Gak bisa nih, dia masuk sini je. Oke, kita ubah Kaku Jawa apa? Jelas salah satu pemain yang dangerous. Ada dangerousnya dia nih. Yo, si ini nggak, dari segi teknik dia nggak akan bisa ngalahin semua orang sih, cuman ya alah. Suguru Daisho nggak di atas mereka. Saku Sakyomi dah. SS God. Good. Motoya Komori stabilitas SS jelas. Langganan nasional ya sudah. But apa ya, aku lebih ngeri dari yang lagi aku bilang. Yaku adalah Ribeiro dari tim dengan pertahanan terkuat di Universe IQ Nekoma. Ya, universe-nya yang masih SMA lah, bukan yang di sana-sana. Jadi ya Noya ini kan tidak lebih kuat daripada mereka berdua, jujur. Walaupun nanti banyak protes, silahkan kalian protes ya. Kita buka diskusi di kolom komentar. Sunarintaro A plus lah pak, jelas pak. Dari ini pak, segan kita Shinsuke. Agak berat untuk naruh dia di A plus, jadi A aja tapi kayak A yang paling oke nggak sih tahunnya tetap. Osamu A plus jelas ada punya value berbeda dan talent. Ginjima saya dia ini setter dari sini ya. Siapa namanya? Ichigo 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 masuk jelas jelas spesial. Korai S, jujur, ayo debat Korai S, Pak. Tapi gak tahu juga sih, tapi dominasi mereka ini lebih OP sih daripada Korai. Menurutku Korai itu setara sama Bokuto aja sih. Yang paling kuat lah bisa. S yang paling kuat adalah Korai. Yoki. Oke, hampir semua ya. Hirugami SS. Middle blocker terkuat di Universe IQ SMA. Jujur, Hirugami Sachiro. Si tidak bergerak anjay. Jadi ini levelnya beda pak sama ini. Gak nyampe anjay. Ya ini seperti biasa anggota Kakugawa kayaknya lebih ke mediocre sih. Kakugawa ya. Ya hehehe. Waduh ini siapa ini? Semi ya pak, Semi ya. Kalau Semi reguler sih. Ini Ubugawa. Yo bench. Tera Domari Speciality-nya oke. Ini mediocre sih.
Oh ini yang cedera di Nohebi ya, gue lupa namanya anjay. Masuk A sih, kalau nggak cedera ada. Hei anjay. Oke kau tahu, ses sampai atau enggak ya? Atau di sini? Atau di sini nggak sih? Oke kau, emang sekuat itu ya? Sekuat itulah anjay, gila kau tur. S lah gila kau. Ah, ini Resuke reserve reguler. Gue lupa nih. Ini kayak orang kuat nih dulu nih. Tani komentar sensi sama Oke nih kayak. Kalau ya reguler dulu lah ya pak ya. Cok, semi A, semi muy pon. Oma Kai Nobuyuki, Kai Nobuyuki masa AP, masa lebih kuat mereka bertiga. Kai Nobuyuki pak. Oh yang masukin ke ya, agak keliru tadi ya tapi poinnya Iwaizumi. Aku pengen masukin dia ke sini pak. Karena jujur, walaupun ini kan rata-rata pemain yang punya specialty ya. Ya ini spesial semua nih, bukan sespesial mereka tapi ya gini. Maksudnya Kenma punya otaknya, Suki punya otaknya, Hinata punya senjatanya, Tenma ya dia, Suna juga, Osamu, Iwajan. Ya selamat. Oke. Kakugawa mediocres. Mediocres. Nah ini bos. Enggak, aku akan taruh dia di sini apa sih? Punya specialty pak. Sangat sangat bisa bertarung. Sangat bisa bertarung. Wah mediocre juga ini. Mediocre. Jozenji di A. What the